anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Oke, kita kembali ke pelajaran matematika. Sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Nah, pasti kalian sudah pernah dapat materinya di SD ya. Kita akan mengulang bagaimana cara untuk menghitung penjumlahan pecahan. Oke, yang pertama, misalnya ada contoh soalnya adalah 2 ya. Contohnya ini 2/7 ya, ditambah 3/5. Bagaimana cara kita akan mengerjakan untuk pecahan ini? Nah, untuk mengerjakan pecahan ini yang harus kita ketahui adalah syarat menjumlahkan atau mengurangi pecahan. Nah, syaratnya apa untuk menjumlahkan pecahan? Syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Penyebutnya yang mana anak-anak? Yang atas atau yang bawah? Nah, penyebutnya itu yang bawah ya. Berarti ini penyebutnya 7, ini penyebutnya 5. Nah, bagaimana cara kita untuk menyamakan penyebutnya? Ada yang masih ingat cara untuk menyamakan penyebut pecahan? Nah, cara untuk menyamakan penyebut pecahan adalah mencari KPK-nya ya, mencari KPK-nya. Nah, kalau kalian tidak atau belum paham cara mencari KPK, ya udah kita kalikan aja. 7 kali 5 berapa? 7 kali 5 artinya adalah 35 ya. 7 kali 5 35. Maka penyebutnya sudah sama menjadi penyebut 35. Nah, bagaimana 7 ini bisa menjadi penyebutnya menjadi 35? Berarti 7 tadi harus dikalikan dengan 5. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. Berarti pembilangnya berapa tadi? Yang pecahan yang pertama 2. 2 ini harus dikalikan berapa? Dikalikan 5 ya, dikalikan 5. Nah, ini 2 kali 5. Kemudian yang pecahan selanjutnya yang kedua, untuk menjadi angka 35 harus dikalikan 7. Berarti yang pecahan kedua itu pembilangnya harus dikali 7. Berarti pembilangnya ini berapa? 3 dikali 7 ya. 3 dikali 7. Nah, hasilnya berapa? 2 dikali 5 berapa tadi? 2 dikali 5 hasilnya adalah 10/35 ya, 10/35 ditambah berapa? 3 kali 7 berapa anak-anak? 21/35. Berapa jawabannya? Berapa anak jawabannya? Tinggal dijumlahkan, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan saja. Berapa? 10 ditambah 21 berarti 31/35. Nah, 31/35. Nah, kira-kira ini masih bisa dijadikan pecahan campuran tidak? 31/35 ini. Kita lihat, kalau pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa menjadikan pecahan campuran. Tetapi kalau pembilangnya ini lebih kecil dari penyebutnya, maka tidak bisa kita jadikan pecahan campuran. Nah, 31 dan 35 lebih besar mana? Lebih besar 35, karena pembilangnya lebih kecil, maka tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, ini cara untuk mengerjakan penjumlahan pecahan biasa. Oke, kalian masih ingat kan? Kalau belum ingat, kita ingat-ingat lagi. Oke, untuk contoh yang nomor 1 kita cukupkan sekian. Nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tadi kita sudah mengulang untuk cara menghitung pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan masuk soal yang kedua. Ini adalah contoh soal yang keluar pada ujian. Nah, biar kalian nanti sudah berkenalan dengan soal yang keluar di ujian. Nah,
Soalnya adalah 3,5 ditambah 2/1/3 ya, dibagi 1/3/4. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal yang seperti pada layar ya, seperti pada video ini? Nah, seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan pada bilangan biasa yang bukan pecahan. Nah, untuk yang harus kita kerjakan terlebih dahulu apabila terdapat penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan pada satu soal, yang harus kita dahulukan adalah perkalian dan pembagian. Nah, itu hal yang sama terdapat pada pecahan ya. Pecahan juga sama. Yang harus kita dahulukan adalah yang pembagian terlebih dahulu. Nah, untuk mempermudah kita mengerjakan, kita kurung dulu. Ya, kita kurung dulu. Yang pembagian ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Yang pembagian kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, berarti yang kita kerjakan adalah pembagian terlebih dahulu. 2/1/3 dibagi 1/3/4 sama dengan berapa? Nah, untuk lebih mudah mengerjakan pembagian pecahan campuran ya, untuk mempermudah mengerjakan pembagian pecahan campuran, maka kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 2/1/3 kita jadikan pecahan biasa, 1/3/4 juga kita jadikan pecahan biasa. Nah, cara menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa bagaimana? Nah, caranya adalah kita kalikan dulu 3 dikali 2 ya. 3 kali 2 berapa? Kita kalikan dulu penyebut dengan bilangan depannya ya. 3 kali 2 berapa? 6. Kemudian baru ditambahkan pembilangnya. Kita tambah pembilangnya ini ya. 3 kali 2 6 tambah pembilangnya 1 berarti berapa? 7 ya. 7 per ya. 7 per penyebutnya sama ya. Penyebutnya sama 3 ya, penyebutnya sama. Nah, kemudian satunya juga 4 kita kalikan 1 berapa? 4 kali 1 berapa? 4 ditambah 3 berapa? Berapa anak-anak? Tuh 7 ya. Dibagi 7 per pembilangnya berapa ini? Pembilangnya penyebutnya berapa? 4. Nah, kita sudah dapat untuk apa? Pembagian menjadi pembagian pecahan biasa. Nah, kalian masih ingat nggak untuk rumus apa? Rumus pembagian dalam pecahan. Nah, kita ingat-ingat lagi ya, rumus pembagian pecahan. Jika ada A ya, jika ada A per B dibagi C per D, maka hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah A per B dikali apa? Dikali D per C. Maka dibalik ya. Ini rumusnya, jangan sampai lupa rumus ini ya. Jadi kalau terdapat pembagian pecahan, maka apa? Menjadi perkalian terbalik. Nah, sekarang kita apa? Kita terapkan pada pembagian itu ya. Kita terapkan pada pembagian itu. Sebentar kita hapus ya, biar tidak memenuhi layar ya. Ya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang kita terapkan pada soal tadi yang pembagian ini ya. Kita kerjakan yang pembagian ini dulu, kita kerjakan. Oke. Seperti tadi, kalau ada pembagian pecahan menjadi apa? Menjadi perkalian terbalik, berarti 7/3
dikali 4/7. Jawabannya berapa? Ya, jawabannya berapa kira-kira? 7/3 kali 4/7. Nah, kalau perkalian ya, kalau ada pembilang dan penyebut yang sama, ini khusus perkalian pecahan ya. Kalau ada pembilang dan penyebut yang sama, berarti kita bisa hilangkan. Ada pembilang dan penyebut yang sama enggak? Ini yang sama. 7 ini penyebutnya, ini juga sama, pembilangnya 7. Nah, karena sama, maka bilangan ini bisa kita bagi ya. 7 bagi 7 apa? Habis, ini hilang, ini juga hilang. Nah, jadi tinggal berapa ini anak-anak? 4/3 ya. Karena ini tadi hasilnya kan hilang, ini hilang, ini berarti tinggal berapa ini? Ini 1, ini 1, ini 1 karena sudah dibagi atau kita coret ya. Berarti 1 kali 4 berapa? 4. 3 kali 1 berarti 3. Jadi jawabannya ini berapa? 4/3. Sudah selesai belum anak-anak? Belum ya, belum selesai. Nah, kini kan sudah yang pembagian sudah kita kerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini ya. 3,5 kita tulis 3,5 ditambah, nah tadi yang hasil dari hasil dari pembagian pecahannya kita dapatkan ini ya, kita dapatkan ini 4/3, berarti kita jumlahkan langsung 4/3. Nah, bagaimana caranya? Sama, kita jumlahkan seperti biasa, tetapi ada persyaratannya seperti soal nomor 1 tadi, adalah penyebutnya harus sama. Nah, ini kan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Agar lebih mudah, kita rubah menjadi apa? Menjadi apa? Pecahan biasa dulu ya. Ya, 2 kali 3 dulu berapa? 2 kali 3 6 tambah 1 7 ya. Berarti 7/2 ditambah 4/3. Nah, berapa? Kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kita hapus dulu yang bagian tengah ya, tengah ini kita hapus ya. Nanti kalau kamu belum nyatet bisa di back videonya ya, dibalikkan ke posisi awal. Oke, nah sekarang tadi ya, sekarang kita kerjakan yang ini ya. Ini adalah perhitungan finalnya. Oke, kita kerjakan di tengah sini. 7/2 ditambah 4/3. Nah, kita jadikan penyebut berapa ini? Ya, kita jadikan penyebut 2 kali 3 berapa? 6. Penyebutnya 6 ya, penyebutnya 6. Ini 2 menjadi penyebutnya 6 harus dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. 7 kali 3 berapa? 21. Ditambah, nah 3 supaya bisa menjadi 6 dikalikan 2, maka pembilangnya juga kali 2. 4 kali 2 berapa? 8. Maka karena penyebutnya sudah sama, maka langsung bisa kita kerjakan. 21 tambah 8 berapa? 29 ya, 29. Ini 9 ya. Bentar. Oke. 29 per berapa penyebutnya? 6. Nah, ini ketemu ya, ketemu jawabannya masih dalam pecahan biasa. Nah,
Apakah pecahan biasa itu bisa kita jadikan Kita jadikan pecahan campuran? Kita lihat pembilang dan penyebutnya. Nah, pembilangnya berapa itu? 29. Nah, penyebutnya berapa? Penyebutnya 6. Berarti pembilang dengan penyebutnya besar yang mana? Besar pembilangnya. Kalau besar pembilangnya, maka bisa kita rubah ya. Kita rubah menjadi pecahan campuran. Nah, ini ya, karena ini pembilang dan penyebutnya itu lebih besar dengan pembilangnya, maka bisa kita rubah menjadi menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Kita bagi saja pembilang dibagi penyebut. 29 dibagi 6. Hasilnya berapa? Nah, yang mendekati 29 berapa? 6 kali, kalau kali 5 30, berarti 4 ya. 4 kali 6 berapa? 20 berapa? 20 berapa anak? 24 ya. Nah, dikurangi berapa? Tinggal 5 ya. Nah, ini sisanya adalah 5. Nah, sisanya adalah 5. Nah, nulisnya bagaimana pecahan campuran? Nah, caranya ini. Paling bawah itu pasti penyebutnya. Penyebutnya berapa? Penyebutnya tetap ini ya, 6. Berarti penyebutnya kita tulis 6. Kemudian hasilnya berapa hasilnya? Hasilnya tadi 4 ini ya hasilnya. Hasilnya kita taruh di mana? Di samping kiri pecahannya ya. Kita taruh di sini 4-nya. 4. Nah, kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah 5. Nah, sisanya 5 berarti kita taruh di bagian atas atau pembilang. Nah, maka kita sudah ketemu jawabannya ya. Jawabannya adalah 4/5/6. Nah, begitu anak-anak cara untuk mengerjakan operasi hitung pecahan yang operasinya itu campuran antara penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, itulah contoh dari operasi hitung pecahan. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.